Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali Berita Satu Malam hadir menjumpai Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi dari dalam negeri maupun mancanegara. Ada 3 informasi utama yang kami hadirkan malam ini untuk Anda. Kita ikuti informasi yang pertama, tak bisa menyelamatkan diri satu. Informasi berikutnya, aksi pencurian tas berisi ponsel dan barang berharga. Informasi berikutnya, di segmen Jam Pulang Kerja, kami akan ajak Anda ke tempat. Selain 3 informasi tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik lainnya. Bersama saya Dinda Putri, hanya di Berita Satu, bersatu menginspirasi. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah rumah di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Jumat dini hari. 5 orang penghuni rumah ditemukan meninggal dunia. Warga di Desa Arosbaya, Kabupaten Bangkalan dibuat panik setelah sebuah toko supplier bahan bangunan dilalap si jago merah pada Jumat siang. Kepulan asap hitam pekat yang membumbung tinggi bahkan sempat mengganggu aktivitas pengguna jalan. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 8 jenazah korban kecelakaan helikopter di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Seluruh jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Kalbar untuk diidentifikasi sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Seorang satpam swalayan di Makassar, Sulawesi Selatan dibacok seorang tukang parkir. Pelaku nekat membacok korban karena tak terima ditegur saat memanfaatkan area pintu masuk pusat perbelanjaan sebagai lokasi parkir liar. Pemirsa, kampus IPB akhirnya buka suara usai dugaan pelecehan seksual dialami mahasiswanya dan viral terkuak di publik. IPB kini tengah mendalami dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi itu dan memastikan penanganan kasus ini secara komprehensif dan berkeadilan. Dan berorientasi pada masih soal pelecehan seksual di lingkungan kampus, pemirsa. Kali ini pihak Universitas Padjadjaran buka suara atas dugaan pelecehan yang dialami mahasiswi program pertukaran pelajar yang dilakukan oleh guru besar. Kini oknum guru besar itu telah dinonaktifkan dari segala kegiatan akademik di lingkungan kampus. terkait dengan Kasus dugaan bayi Yaris tertukar di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung kini memasuki babak baru. Ibu bayi yakni Dina Saleh resmi melaporkan perawat RSHS ke polisi. Jagat maya dihebohkan dengan iklan penjualan Pulau Umang di Pandeglang, Banten senilai 65 miliar rupiah. Informasinya saat lagi, tetap di Berita Satu Malam. Pemirsa, aksi begal yang meresahkan warga kembali terjadi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Polisi berhasil meringkus 2 dari 3 pelaku yang salah satunya merupakan oknum petugas keamanan di sebuah pabrik. Aksi pencurian tas berisi handphone dan barang berharga berhasil digagalkan petugas SPBU di Mojokerto, Jawa Timur. 1 pelaku berhasil diamankan, sementara 1 lainnya kabur. Pemirsa, Komisi 2 DPR meminta maaf kepada publik seusai Ketua Ombudsman Heri Susanto tersandung kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel tahun 2013-2025. Jagat maya dihebohkan dengan iklan penjualan Pulau Umang di Pandeglang, Banten senilai 65 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan langsung bereaksi dan menyegel sementara aktivitas pemanfaatan Pulau Umang lantaran adanya pelanggaran terkait perizinan. Pemirsa, Menteri Haji dan Umroh melantik petugas penyelenggara ibadah haji dari 14 embarkasi di seluruh Indonesia. Sementara itu, ratusan petugas haji diberangkatkan ke Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya oleh jurnalis Berita Satu Ahni Mauludi dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Gubernur DKI Jakarta Prabowo Anung resmi mengukuhkan 117 petugas penyelenggara ibadah haji untuk mendampingi ribuan jemaah asal Jakarta di Balai Kota Jakarta pada Kamis kemarin. Para petugas ini memegang tanggung jawab penuh atas keselamatan dan kenyamanan 7.819 jemaah selama berada di Tanah Suci. Kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Israel dan Lebanon telah menyepakati gencatan senjata selama 10 hari. Langkah ini diharapkan dapat meredakan ketegangan yang lebih luas antara Amerika Serikat dan Iran. Pemerintah Indonesia terus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah menjalin kerjasama pasokan minyak mentah dengan Rusia.
Di segmen Jam Pulang Kerja kami akan ajak Anda ke tempat yang membawa Anda kembali ke masa lalu. Tetaplah di Berita Satu Malam. Segmen Jam Pulang Kerja kali ini kami akan ajak Anda ke sebuah tempat yang membawa Anda kembali ke masa lalu. Di sudut Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan bisa menjadi pilihan bagi Anda untuk menikmati suasana santai yang menyenangkan untuk mengenang dan belajar dari masa lalu. Kita ikuti perjalanan bersama dengan Juan Guardiola berikut ini. Ya pemirsa, sebagai penutup kami sajikan sejumlah informasi yang viral di media sosial baru-baru ini. Jangan lupa juga untuk ikuti akun media sosial kami baik di Instagram, X maupun YouTube. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Dinda Putri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Berita Satu Bersatu menginspirasi.